Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 21. Di awal video ini, melihat sikap Pangeran Luinil yang seperti itu, Rasmus yang telah kembali bangkit berdiri pun berkata, "Anda memang seorang pangeran, tapi kalau sikap Anda terus begini, sebagai bawahannya, saya terpaksa harus mengambil tindakan." Mendengar perkataannya, Pangeran Luinil pun meliriknya tajam membalas, "Oh, apa iya? Memangnya kau akan melakukan apa? Benar lu brengsek? Aku bisa mengeksekusi kau dan seluruh keluargamu. Kalau jadikan omonganmu tadi sebagai alasannya, akan kumusnahkan keturunanmu dan jejak-jejak yang ada di dalamnya." Melihat Rasmus yang begitu terkejut dengan perkataannya, Putri Arin pun tentu angkat bicara. "Hentikan, kau punya alasan untuk menemuiku, iya kan? Mau dengar semacam penjelasan dariku atau apa?" Tentu saja sikap Putri Arin yang seperti itu sontak membuat Pangeran Luinil terkejut bahkan berpikir, Apa? Dia berbeda dari yang dengan yang dulu? Apa ini memang Arin Seperus yang ku kenal?" Lalu, saat ia berpikir seperti itu, Putri Arin pun melanjutkan, "Atau sebaiknya aku langsung bilang saja kalau aku, Arin Seperus, tidak menerima apa-apa darimu." Tentu saja perkataan Putri Arin semakin membuat Pangeran Luinil terkejut, di mana Putri Arin bisa berkata seperti itu dengan lantang. Karena beberapa waktu yang sebelumnya, ia telah berbicara dengan ayahandanya, sang raja. Pada saat itu, ayahandanya bertanya, "Apa kau yakin sama sekali tidak berhubungan?" Arin pun mengangguk membenarkannya, yang buat ayahandanya melanjutkan, "Tapi kalung yang kau bawa padaku, permata yang terpasang bukanlah sembarangan permata. Permata itu adalah Deadstone yang berasal dari suku Black Blood, sering digunakan untuk menguasai dark magic terlarang. Meski memang sekarang ini mereka dipandang rendah banyak orang, konon Deadstone mampu mengendalikan monster. Dan belakangan ini ada intel yang mengatakan bahwa seorang di istana membelinya secara diam-diam. Pedagang pasar gelap Gilbert dan pelayan Merelda, sepertinya mereka yang sudah mengamankan kesepakatan jual beli Deadstone itu. Tetapi saat ini mereka menghilang atau mungkin telah tewas. Arin, mereka berdua sangat sering berkontak dengan Luinil. Apa kau sungguh tidak menerima apa-apa dari Luinil? Mungkin dia yang sudah menghadiahimu kalung itu." Meskipun semua hal itu membuatnya terkejut, Putri Arin tetap teguh dengan pikirannya. "Tidak, ayah. Aku tidak pernah menerima apa-apa darinya. Sepertinya ayah sudah menyadari siapa yang membawa permata itu dalam istana. Jadi seharusnya Luna tak lagi menjadi tersangka, kan? Kumohon lepaskan dia. Dia sudah menyelamatkan banyak orang sewaktu perjamuan." Melihat sikapnya yang seperti itu, ayahandanya pun tak punya pilihan lain. "Ya, soal itu kau tak perlu khawatir." Mendengar jawabannya, Putri Arin yang punya rencana tersendiri pun berpikir, "Kalau aku bilang Luinil terlibat dalam insiden ini, aku tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Luinil pada orang-orang di sekitarku. Aku tak lagi bisa membiarkannya. Aku harus memastikan mereka tercegah dari bahaya di masa depan nanti." Kini, Putri Arin yang berpegang teguh dengan pilihannya bertanya, "Itu kan yang kakak mau?" Pangeran Luinil yang merasa kesal dengan sikapnya membalas, "Ya, aku belum pernah sekalipun memberimu sesuatu." Putri Arin menimpali, "Iya, itu juga yang aku bilang pada ayah." Pangeran Luinil melanjutkan, "Tapi, apa-apaan sikapmu ini? Kau bersikap seolah aku sudah berbuat salah. Mungkin sebaiknya aku melakukan sesuatu dulu pada bawahanmu itu." Dengan tenangnya, Putri Arin berkata, "Maaf, tapi aku sedang ada tamu di sini." Tentu saja perkataannya sontak membuat Pangeran Luinil kebingungan. Apa? Siapa lebih penting dariku?" Bersamaan dengan Xian yang terlihat bersandar di tiang belakangnya, Putri Arin menjawab, "Bagiku, dia juga orang yang penting." Lalu, Xian di belakangnya menambahi, "Mohon maaf, aku tak bermaksud menguping, tapi aku mendengar semuanya tadi." Seketika itu juga, Pangeran Luinil yang baru menyadarinya berpikir, "Astaga, aku tak merasakan hawa kehadirannya tadi. Sedang apa dia di sini?" Dengan pikiran seperti itu, Pangeran Luinil bertanya,
Sejak kapan kau bersembunyi di sana? Sembari melangkah mendekat, Xian membalas. Bersembunyi? Hawa kehadiranku memang tipis saja sejak awal kok. Pangeran Luinil yang tak percaya dengannya pun menimpali. Kau bercanda ya? Kau lancang bicara kurang ajar di hadapanku. Xian yang kini berdiri tepat di belakang Arin tersenyum melanjutkan. Terus, kau mau apa? Mau melakukan sesuatu padaku juga kah? Seketika itu juga, Pangeran Luinil mengernyitkan alisnya berpikir. Apa kabar angin soal pertunangan mereka itu benar? Tidak bagus kalau aku sampai memusuhi Xianfeng. Dia putra dari teman ayah. Selain itu, yang Asel katakan membuatku terganggu. Kala itu, aku bertanya padanya. Aku ingin menyingkirkan Arin dari penerus tahta. Tapi, kenapa ia ingin menyingkirkan adiknya itu? Bukannya ayahnya itu sudah sangat percaya kepadanya? Tanpa keraguan sama sekali, Asel mengatakan jika adiknya membuatnya geram. Bocah itu menyembunyikan sesuatu yang besar dan itu sangat sering membuatnya geram. Sekarang aku mengerti omongannya. Aura intimidasi tak menyenangkan macam apa ini. Dengan pikiran seperti itu, Pangeran Luinil pun bertingkah seolah tak terjadi apa-apa di sana. Ya cukup. Aku cuma bercanda. Karena kesalahpahaman ini sudah dibereskan, aku akan pergi sekarang. Tanpa tahu jika Putri merasa malu karena tubuhnya berada begitu dekat dengannya, Xian sendiri menetap kepergian Pangeran Luinil sembari berpikir. Luinil Severus, kepribadiannya itu tidak terlalu buruk sih untuk sekarang. Setidaknya, bagi orang yang dijuluki Kaisar Gila, dia lebih baik dibandingkan dirinya di masa lalu. Kemudian, saat Pangeran Luinil akan meninggalkan kamarnya, yang milik Rasmus di sana berkata, maaf soal yang sebelumnya. Rasmus membalas, tidak apa, saya juga minta maaf atas kelancangan saya. Pangeran Luinil menimpali, ya, kau sebaiknya menjaga sikapmu itu. Tepat setelah mengatakan itu, Pangeran Luinil pun meninggalkan kamarnya, yang membuat Rasmus bisa napas lega, bahkan langsung menggerutu. Pangeran kok sabar amat? Makasih ya, Tom muda Xian. Xian yang tidak menduga jika pendekar pedang wanita terbaik di benua ternyata punya sikap yang seperti itu membalas. Aku tak berbuat banyak kok. Si Putri lah yang paling banyak berkontribusi. Putri Arin yang merasa tak melakukannya pun menyangka. Justru berkat kamu. Kenapa kamu duduk di sampingku? Dengan datarnya, Xian berkata, kakiku pegal gara-gara kelamaan berdiri. Apa aku tidak diperbolehkan duduk di sini? Putri Arin yang begitu salting membalas, boleh sih, tapi aku cuma kaget saja. Ternyata kau bisa bilang begitu padanya, yang tebanya seorang pangeran. Tentu saja, sikap Xian begitu kelewatan bodoh karena sama sekali tak peka dengan Putri Arin, membuat Rasmus terbengong di sana. Ditambah lagi, Xian segera bangkit pergi dari sana sembari menuturkan, baiklah, karena sekarang kita sudah membuatnya yakin kalau kita bertunangan. Untuk sementara waktu, dia tak akan melakukan apa-apa padamu. Aku ingin pamit sekarang. Meskipun Rasmus merasa aneh karena Xian cuma melakukan urusannya terus langsung pergi, dirinya tetap mengatur kepergiannya dengan berkata, iya, hati-hati di jalan tuan muda. Kita beralih pada Pangeran Luinil yang nampaknya begitu marah pada Asel hingga ia memojokkannya di dinding sembari berkata, bagaimana kau memperbaikinya? Bukannya kau bilang rencanamu ini sempurna? Orang-orang yang kita ingin habisi masih hidup semua. Aku juga kehilangan kepercayaan ayah. Ini gawat bukan main. Harusnya aku ingin jadi sang penyelamat. Penyelamat Kaisar Usip yang bajingan ini. Namun, alih-alih Asel sendiri yang menjawabnya, ada seorang pria yang datang menghampiri mereka. Tuan, masih ada sedikit kesuksesan dari sebelumnya. Ketika itu juga Pangeran Luinil bertanya, siapa kau? Seorang itu tersenyum membalas, Boris Lehom. Saya ucapkan salam pada Pangeran Luinil. Pangeran Luinil pun meliriknya bertanya, kemana saja kau selama ini? Boris membalas, saya sedang menjalankan perintah dari Tuan Asel. Mendengar hal itu, Asel yang penasaran dengan hasilnya bertanya, ku dengar Emil tiba-tiba saja menghilang. Jadi, apa kesuksesan yang kau sebutkan ini? Sembari menunjukkan sesuatu di tangannya, Boris berkata, selama ini kita sudah meremehkan orang-orang di sekitar Tuan Putri. Pangeran Luinil yang kebingungan pun bertanya, jadi apa aku harus merenungkan kesalahanku?
Boris menjelaskan, tentu saja tidak. Tidak ada yang perlu Anda renungkan. Lihatlah, ini kristal mana yang digunakan teman-temannya selama pertempuran berlangsung. Sebagian besarnya adalah mana biasa. Tapi yang satu ini, mana yang sangat langka. Mana yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat jahat dan beralamat buruk. Ini mana dari Demonic Sword. Itu artinya salah satu teman Putri Aryan memiliki Demonic Sword yang merupakan benda tabu. Kita beralih pada Brian yang nampak kebingungan dengan hidangan yang ada di hadapannya. Hingga ia pun berpikir, seharusnya ini sup kepiting kan? Makhluk apa yang kulihat sekarang ini? Kenapa mereka berdua malah biasa saja? Di tengah kebingungannya, Emily di sampingnya malah nampak begitu senang karena Nana begitulah pemakan hidangannya. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Brian bisa melihat makanannya bergerak yang buatnya langsung merinding seketika. Kemudian saat Brian semakin meragukan hidangan di depannya, Sean berdiri dari kursinya berkata, aku sudah kenyang." Emily di depannya membalas, sudah, makan lagi dong yang banyak." Sean menimpali, "Tidak, kalau aku lama-lama di sini, Asel bisa-bisa menjadi tersadar. Aku cuma kesini untuk melihat kondisi kalian sekarang. Masih belum aman untuk kembali. Jadi, suruh Brian kalau kau butuh sesuatu. Jika di sini juga sudah kuperintahkan seorang untuk berjaga. Untuk sementara, tempat ini jauh lebih aman dari tempat manapun. Aku pergi dulu." Emily yang merasa khawatir berkata, "Anda harus kembali lagi, oke?" Sean membalas, "Ya, tak usah khawatir. Jaga mereka, Brian." Dengan datarnya, Brian membalas, "Baik, Tuan Muda." Kemudian, bersedia Sean akan melangkah keluar dari sana. Serika yang telah menunggunya langsung saja bertanya, "Keluarga kecil yang indah sekali. Sekarang, bisa kau jelaskan kenapa kau tahu perjamuan berdarah dan kematian tunanganku? Semua tindakanmu sejauh ini seolah berdasar dari dirimu yang seakan mengetahui masa depan. Sebaiknya kau pilih kata-katamu dengan bijak. Tergantung perkataanmu, kau mungkin bisa kuanggap sebagai musuh. Siapa kau sebenarnya, Sianford? Dari perjamuan berdarah hingga kematian Daniel Nevelis. Terlebih lagi, fakta kalau dia itu tunanganku adalah sesuatu yang seharusnya kau tidak ketahui. Bagaimana bisa kau tahu?" Sean pun meliriknya berkata, lagi pula sejak awal Daniel itu adalah target pembersihan. Memangnya masih pantas untuk dibahas ya?" Sarika membalas, "Tentu saja penting, karena boleh jadi kau itu mata-mata dari faksi yang lain, bukan?" Sean menimpali, "Dan kau mau apa kalau aku memang mata-mata?" Seketika itu juga Sarika menyerang Sean sembari menegaskan, "Lah, pakai nanya." Sayangnya, serangannya langsung diblokir oleh Kairam hingga Sarika terdorong mundur ke belakang. "Oh ya, ikut campur lagi kah?" Kairam membalas, "Kau tak pernah belajar dari kesalahan ya? Bukannya sudah kubilang jangan macam-macam dengan masterku." Sembari kembali menerjangnya, Sarika menimpali, "Sepertinya Anda yang tidak tahu di Kairam. Justru momen seperti inilah yang membuat saya sangat bahagia." Mendengar perkataannya, Kairam yang mulai terpancing emosi pun berkata, "Mulai bikin kesal kau ya?" Tepat setelah mengatakan itu, Kairam pun menghindari terjangan Sarika, lalu menyerang balik sembari berkata, "Baiklah kalau begitu, biar kutunjukkan sesuatu yang menarik." Namun, meskipun Kairam telah menggunakan tekniknya, Black Fox Authority, Adaman, Sarika yang bisa menghindarinya tersenyum mengejeknya. "Mau skill kuat sekalipun, aku cuma perlu menghindar, Kak." Sayangnya, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Efek serangannya yang begitu kuat, sontak membuatnya terkejut bahkan terdiam berpikir. Itu kekuatannya lebih Kairam. Seandainya kena atau aku tangkis, aku pasti sudah langsung metong barusan. Sekarang aku mengerti kenapa dia selalu berusaha mempertahankan wujud pedangnya. Seandainya di Kairam bertaruh, kekuatannya cukup untuk menghancurkan satu kota. Hanya makhluk yang seperti Demon King saja yang bisa menahan serangan seperti itu. Kemudian saat Sarika berpikir seperti itu, Kairam yang kesal karena serangannya meleset berkata, "Baiklah, sebaiknya kau bersiap-siap."
Barusan, aku cuma pemanasan saja. Sarika yang semakin bernafsu pun membalas. Aku juga tidak tahan di Kaera. Aku akan gunakan seluruh kekuatan penuhku, Ju. Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Xian menyalanya, di mana ia menggunakan skill Demonic Sword Control yang membuat Kaera tertekan sampai ke tanah seketika itu juga. Ayolah, baru saja mau mulai. Xian yang merasa kesal dengan tingkah mereka berdua pun menekankan. Kalau kau buat keributan sebesar itu, kita bisa ketahuan sedang bersembunyi di sini, dasar idiot. Aku mau bilang pada mereka untuk pindah lokasi. Urusan ini, kalian berdua membereskan sendiri. Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun masuk kembali dengan membanting pintunya. Hingga Sarika dan Karam yang merasa bersalah sama sekali tidak bisa membantahnya. Video ini pun diakhiri dengan sembari menenangkan dirinya. Xian yang kembali masuk pun berkata, perubahan rencana. Cepat kemasi barang-barang kalian. Namun, alih-alih Emilia atau Brian yang menjawabnya, Xian malah dikejutkan karena Luna yang malah menjawabnya. Oh, sudah sampai senior. Keluargamu sudah berkembang besar sejak terakhir kali aku lihat ya.